Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Nama ba'du. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman MR semua. Kali ini aku akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan salah satu concern dari dakwah Syiar, yaitu mengenai feminisme. Sebelumnya mungkin teman-teman MR udah paham ya, ada 4 fungsi dari Syiar gitu. Yang pertama itu ada biah Islamiyah. Jadi kalau biah Islamiyah itu adalah suatu usaha dakwah di mana kita itu bisa menunjukkan nilai-nilai keislaman kita gitu. Misalnya kita mengucapkan salam, kita makan dengan tangan kanan, kemudian memasuki masjid dengan kaki kanan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah fikrah Islamiyah gitu, di mana kita dapat menggunakan Islam sebagai nilai-nilai yang kita anut untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adalah tarbawi, yaitu sebuah usaha di mana kita melakukan pembinaan atau pemeliharaan dari para muslim agar setiap muslim itu bisa memiliki derajat keimanan yang naik gitu, dari muslim kemudian ke mukmin dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah syiar kemuslimahan. Nah, kenapa sih syiar kemuslimahan ini tuh penting gitu? Dan ternyata kemuslimahan itu dia memiliki sebuah segmentasi dakwah sendiri, dan dakwahnya itu tidak hanya dikerjakan oleh para perempuan saja, tetapi juga untuk laki-lakinya, karena kemuslimahan itu bisa dibilang sebagai permasalahan fokus dakwah yang menjadi salah satu masalah umat juga kayak gitu. Kenapa bisa menjadi salah satu masalah umat? Karena pasti ketika dalam kajian pemikiran feminis atau kita berdakwah berkaitan dengan feminisme, itu pasti akan menyinggung dengan peran dari laki-laki. Nah, mungkin sedikit introduce gitu ya, pengenalan apa sih feminisme itu sendiri gitu. Feminisme itu sendiri merupakan cara pandang di mana perempuan itu melihat dunia dari perspektif keperempuanannya gitu. Jadi mereka sering menyebut sebagai pengalaman perempuan, di mana seperti yang kita tahu, yang namanya pengalaman, apalagi tentang perempuan, pasti kan bersifat subjektif gitu, tidak bisa digeneralisir untuk semua orang. Nah, kemudian untuk feminisme itu sendiri, feminis itu memusatkan perhatiannya itu pada konsep patriarki. Jadi konsep patriarki itu sebuah sistem sosial di mana dalam suatu lingkungan masyarakat itu lebih memprioritaskan laki-laki dalam hal apapun, dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga menurut para perempuan ini, tindakan memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan adalah sebuah penindasan. Sehingga kemudian muncullah sebuah gerakan yang disebut dengan feminisme, yang mana mulai sekarang gerakan feminisme ini juga masuk melalui jalur Islam. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan kita sebagai muslim hari ini gitu? Nah, itu yang saya sampaikan itu ada 2 hal yang bisa dibilang secara garis besar gitu. Yang pertama itu adalah westernisasi atau pengenalan nilai-nilai barat gitu, di mana gerakan ini mendorong kaum muslimin untuk menerima seluruh pemikiran dan perilaku barat gitu. Seperti yang sudah kita amati gitu ya, sudah kita pahami juga bahwa Barat itu saat ini telah mendominasi gitu dalam peradaban di dunia saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah sekularisasi atau usaha untuk membebaskan manusia dari agama dan pengaruh metafisik yang mengontrol logika. Jadi sedikit mengenal sejarah feminisme ini dari sekularisasi gitu ya. Jadi saat ketika di zaman Dark Age dari peradaban Barat dulu, itu agama yang berkembang itu adalah agama Nasrani gitu, di mana para agamawannya itu adalah laki-laki. Nah, saat itu para agamawannya itu mereka tidak dapat merepresentasikan agama Nasrani itu dengan baik gitu. Misalnya agamawan laki-laki ini sering menindas perempuan atau menjadikan perempuan sebagai kelas kedua gitu. Bahkan di barat sana pernah perempuan itu masih dipertanyakan apakah dia manusia atau bukan gitu, karena bagi mereka perempuan itu seperti penyihir gitu. Sehingga
para perempuan ini menganggap bahwa laki-laki ini menindas mereka gitu. Ditambah karena laki-laki ini adalah seorang agamawan, maka mereka menganggap juga agama itu adalah sebuah doktrin yang berusaha untuk merendahkan kaum perempuan bagi mereka gitu. Sehingga akhirnya para perempuan ini membuat sebuah gerakan yang mengatasnamakan perempuan. Nah, feminisme itu sendiri dalam sejarahnya itu memiliki 3 gelombang utama. Gelombang yang pertama itu adalah terjadi ketika kisaran abad ke-19 sampai pertengahan abad 19 sampai awal abad 20. Nah, untuk gelombang pertama ini concern dari gerakan mereka itu adalah untuk mendapatkan hak politik atau hak pilih gitu ya, dan hak properti. Jadi saat itu di barat perempuan itu tidak memiliki hak pilih gitu ya. Dan hak properti itu maksudnya ketika mereka menikah maka semua properti gitu ya, misalnya harta dan sebagainya itu diatasnamakan oleh suaminya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah gelombang yang kedua itu terjadi kisaran tahun 1960 sampai 1980 yang inti atau titik berat dari perjuangan ini adalah untuk mendapatkan kesetaraan di tempat kerja, kemudian identitas dalam keluarga, dan menyoroti hak-hak seksualitas dan reproduksi. Kemudian yang terakhir itu adalah di gelombang ketiga yang dimulai tahun 1990 sampai awal 2000-an dan masih berlangsung hingga sekarang, itu terjadi karena reaksi dari gelombang yang kedua gitu, dimana fokus ini tuh lebih luas mencakup hak-hak perempuan dengan mempertimbangkan ras, terus kemudian etnisnya, dan kelas, agama, jenis kelamin, lalu juga ada kebangsaan dan sebagainya gitu. Sehingga menurut mereka permasalahan terkait dengan feminisme ini lebih luas gitu. Oke, kemudian setelah kita tahu gitu gelombang apa aja yang terjadi saat gerakan feminisme, kemudian kita juga harus mengenali aliran dari feminisme itu sendiri. Sebenarnya untuk aliran itu ada banyak, cuma di sini saya hanya mengambil 3 yang paling umum gitu, atau yang saya sebut paling kuno gitu, yang paling besar. Pertama itu adalah feminisme liberal. Jadi feminisme liberal ini menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkungan sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kayak perempuan yang misalkan disuruh berpakaian atau menutup aurat, kemudian mereka bilang ya nggak apa-apa, ini kan tubuh aku gitu, kayak my body is my choice dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk aliran di mana perempuan itu berusaha untuk bebas dari segala macam hal gitu. Jadi hak individu itu pure untuk individu itu tersebut gitu. Jadi tidak boleh ada pihak dari eksternal yang bisa mencampur tangani gitu ya, mencampur tangani dari hak mereka termasuk agama itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah feminisme radikal. Nah, feminisme radikal ini seperti namanya gitu ya, radikal gitu. Jadi ada hal-hal yang mendasar yang menjadikan sebuah alasan dari adanya ketimpangan oleh perempuan gitu. Misalnya ketika kita bicara feminisme gitu, kita akan bicara gender, dan gender ini ada kaitannya feminim dan maskulin gitu. Nah, feminim ini dianggap sebagai sebuah sifat gitu ya, sebuah sifat di mana itu akan membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya gitu. Dan untuk feminisme radikal ini mereka akan menganggap patriarki itu sebagai musuh. Jadi dalam feminisme radikal ini ada sistem sosial patriarki yang menjadi concern untuk mereka hapuskan gitu. Dan biasanya kalau feminisme radikal ini dia akan menolak ajaran agama, seperti misalnya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan gitu. Nah, menurut mereka hal itu adalah sebuah bentuk diskriminasi agama pada perempuan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah feminisme marxis sosialis. Nah, untuk feminis ini mungkin teman-teman sebelumnya udah dapat materi tentang sosialis juga ya.
Jadi kalau feminis yang aliran Marxis sosialis ini dia fokusnya untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Dan aliran ini muncul karena adanya isu kaum pekerja perempuan gitu. Nah, selain itu ada beberapa aliran feminisme lain seperti psikoanalisis gender, eksistensialisasi, postmodern, multikultural dan global, serta ekofeminisme. Nah, sayangnya adalah atau cacatnya dari pemikiran feminisme ini, ide feminisme ini, setiap aliran itu mereka bertentangan satu sama lain gitu. Jadi di antara para feminis itu sendiri juga mereka ada beberapa hal yang tidak mereka sepakati gitu. Misalnya ambil contoh ketika kita membahas terkait dengan kebebasan individu, misalnya kayak perempuan itu misalkan feminis radikal gitu ya. Feminis radikal menyuarakan perempuan itu harus bekerja gitu, karena ketika perempuan itu bekerja sebagai ibu rumah tangga atau bekerja di ranah domestik itu itu ada karena sistem patriarki gitu, dimana yang mencari nafkah itu harus laki-laki gitu. Nah, mereka itu adalah efek dari sistem patriarki. Kemudian untuk kaum Marxis sosialis sendiri, ketika perempuan itu bekerja, justru malah sebuah perusahaan gitu ya, itu justru malah memperkerjakan wanita gitu. Wanita itu justru dijadikan objek tenaga kerja yang kemudian apalagi ketika upahnya itu dibayar rendah gitu. Nah, menurut feminis Marxis sosialis ini justru hal itu menjadi salah satu bentuk perbudakan atau diskriminasi juga untuk kaum perempuan gitu. Nah, jadi sebenarnya dari aliran-aliran feminisme itu sendiri memiliki banyak ketidaksepakatan dari masing-masing aliran seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan bahaya yang bisa ditimbulkan dari feminisme itu sendiri adalah karena feminisme ini adalah isu turunan dari liberalisme ya. Jadi ketika kita bicara liberalisme itu akan ada isu turunan seperti feminisme, kemudian sekularisme atau pluralisme dan sebagainya yang tujuannya adalah sama gitu, ingin menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama yang dianutnya, atau minimal karena bagi orang Barat itu tahu ya bahwa kekuatan umat Islam itu adalah dari sisi keimanannya gitu, kayak rukun jihadnya gitu ya. Jadi usaha mereka untuk melemahkan kaum muslim itu bukan lagi dengan perang secara fisik gitu ya. Nah, kalau perang secara fisik kita tahu korban yang terluka itu siapa saja. Tapi yang mereka lakukan itu adalah dengan perang pemikiran, di mana penjajahan yang mereka lakukan untuk saat ini adalah penjajahan dalam bentuk pemikiran, sehingga akhirnya ketika pemikiran mereka terinternalisasi gitu ya, indoktrinasi kepada kita kaum muslimin, kemudian kita sebagai kaum muslim merasa samar gitu ya, merasakan syubhat, kita samar dengan apa yang jadi nilai-nilai agama kita, maka disitulah usaha mereka untuk melemahkan umat Islam dari segi akidahnya telah berhasil, dan akhirnya alhamdulillah kita sebagai umat muslim gitu ya kemudian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait sejarah dari feminisme. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.